Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imam Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 8 bab 4, yaitu Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Ada 3 subpokok bahasan dalam bab 4 ini. Subpokok bahasan A, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Subpokok bahasan B, perintis kemerdekaan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Subpokok bahasan C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Sebagai suatu bangsa tidak akan bisa berubah jika bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin juga menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kita rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan bangsa. Budi Utomo sebagai organisasi nasional yang pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908 ini. Nah, pada bab ini kita akan membahas dan membangun semangat kebangkitan nasional tahun 1908 yang pada akhirnya nanti kita dapat menjadi generasi penerus yang dapat melanjutkan semangat kebangkitan nasional. Baik sahabat pembelajar, kita mulai membahas subpokok bahasan A, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Ini dimulai dari rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran di abad ke-15 menyebabkan negara-negara Eropa itu melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Dan perkembangan selanjutnya, bangsa Eropa ini tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak berdirinya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1902. Nah, sejak berdiri VOC inilah mulai berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia menjadi bagian di dalam segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, yaitu politik pecah belah atau adu domba. Yaitu saling mengadu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba antara di dalam kerajaan itu sendiri. Nah, politik adu domba ini semakin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia sehingga merusak seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, bangsa Indonesia yang semakin menderita ketika Denles, yaitu tahun 1808 sampai dengan 1811 menerapkan upaya kerja paksa atau yang sering disebut dengan kerja rodi. Tujuannya adalah membangun jalan di sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai dengan Penarukan. Dan ini kepentingannya adalah kepentingan Belanda sendiri, yaitu kepentingan militernya. Dan yang membuat rakyat Indonesia semakin menderita. Nah, penderitaan rakyat Indonesia ini berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan
kultur stersel atau politik tanam paksa. Jadi peraturan tanam paksa ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van den Bosch, yaitu tahun 1828. Jadi tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanam sebagian dari sawahnya atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Dan hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah. Sehingga pendirian bangsa Indonesia ini menumbuhkan perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah kemudian dipimpin oleh para ulama, kaum bangsawan seperti Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, kemudian ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah. Nah, beliau-beliau ini memimpin perjuangan rakyat Indonesia atau rakyat beliau yang di Sulawesi, di Banten, di Jawa Tengah untuk melawan penjajah. Namun sayangnya perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah pada waktu itu belum berhasil. Hal ini disebabkan karena perjuangannya masih bersifat lokal atau kedaerahan dan belum terorganisir secara modern. Kemudian penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau yang pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya itu ada Baron van Hove, kemudian ada Edward Douwas Dekker dan Mr. Van Deventer. Douwas Dekker atau yang punya nama samaran bernama Multatuli, beliau menulis buku yang berjudul Mark Havelaar. Jadi pada tahun 1860 buku ini dibuat yang menggambarkan bagaimana menderitanya rakyat Indonesia itu khususnya di Lebak, Banten itu karena penjajahan Belanda. Kemudian ada juga dari Mr. Van Deventer dengan etise politik atau yang sering kita kenal dengan politik belas budi. Jadi politik belas budi ini ada 3 program yang diajukan oleh Mr. Van Deventer ini. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua transmigrasi, yang ketiga itu irigasi. Nah, ada desakan beberapa pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi ini sebenarnya bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tapi melainkan untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya irigasi. Irigasi memang dibangun, tetapi kepentingan pengairan atau irigasi untuk perkebunan milik Belanda. Kemudian membangun sekolah untuk edukasi. Tujuannya untuk menyediakan tenaga terampil yang murah. Namun di sisi lain ada juga keuntungan bagi Indonesia. Pembangunan sekolah ini melahirkan dampak yang positif bagi bangsa kita, yaitu mulai munculnya masyarakat yang terdidik dan mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya memang sangat terbelakang karena kebodohan dan kemiskinan yang merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Sekarang kita akan bahas subpokok bahasan B tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yaitu organisasi yang pengurusnya tetap, ada anggota, ada tujuan, ada program kerja. Nah, pendirian Budi Utomo ini tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo.
Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan seorang dokter lulusan dari sekolah kedokteran di Jawa atau namanya Stovia, yang menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Jadi menurut beliau, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat ini harus cerdas. Budi Utomo itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata Bodhi atau Budi yang berarti keterbukaan atau kesadaran, dan Utomo yang berarti utama atau sangat baik. Jadi program daripada Budi Utomo ini adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Namun programnya ini masih bersifat sosial karena saat itu belum memungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Sehingga organisasi pelajar yang berintikan para pelajar dari Stovia itu, yaitu gerakan Budi Utomo ini pada awalnya terbatas hanya pada di daerah Jawa atau di Madura. Nah, pada tanggal 5 Oktober tahun 1908, Budi Utomo melaksanakan eh, kongres pertama yang dilaksanakan di Yogyakarta. Kongres ini berhasil menetapkan tujuan organisasi. Tujuan daripada Budi Utomo adalah tentang kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, para pelajar memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. Nah, terpilih ketua Budi Utomo yaitu RT Tirto Kusumo. Ini membuktikan besarnya dukungan terhadap Budi Utomo. Nah, kemudian mulailah menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat di Jawa, Sunda, dan Madura, dan penduduk Hindia Belanda yaitu Indonesia berada itu, seluruhnya tanpa melihat keturunan, tanpa melihat agama, tanpa melihat jenis kelamin. Jadi pada dasarnya tujuan Budi Utomo memiliki program mengembangkan kehormatan bangsa. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang memiliki derajat yang sama dengan bangsa lain. Namun sayangnya dalam perjalanannya Budi Utomo juga diwarnai oleh berbagai kepentingan, baik dari para birokrat atau priayi atau bangsawan waktu itu maupun pemerintah Belanda. Nah, karena begitu besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas sub pokok bahasan C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya.